absen dulu lah. Kita lihat dulu, kita absen satu-satu. Yang namanya ulun panggil angkat tangannya lah. Muhammad Aidil Fitri. Oke, Rahman. Iya. Oke, Apis. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir. Fatmawati. Hadir. Siti Amalia. Oke. Alia Kamila. Oke. Caca. Nah, hadir semua. Berarti kan ada yang absen loh, turun semua. Ya, berarti sehat semua lah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu lah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menulis kalimat tentang pengalaman kegiatan pramuka secara runtut dan sesuai. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi makna simbol-simbol pada perisai Garuda Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh benda di sekitar yang memiliki sudut siku-siku, sudut lancip, sudut kompor. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita pemanasan dulu lah. Ulun hendak buan-bian berdiri semua. Berdiri. Kita pemanasan dulu lah. Oke. Kita nyanyi bersama lah. Kami tepuk tangan lah supaya semangat. Kita semangat sama-sama lah. Tahu kan semua lagunya? Masih tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama lah. Tepuk tangannya lah. Oke. Yel-yel, ya lah. Baris berbaris, ya loh. Nah, pramuka, praja muda karna atau disingkat menjadi pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka mengajarkan kita untuk selalu bergembira,
bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Seperti yang kayak Bun Pian sampai tadi, membangun tenda, membuat yel-yel, pertunjukan baris berbaris, membuat api unggun, dan bernyanyi bersama. Mengenal pramuka membuat kita lebih mencintai negara Indonesia. Iya. Pramuka juga mengajarkan anak-anak seperti Bu Pian ini untuk menjadi orang yang mandiri dan selalu bergembira. Nah, anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lambang negara. Ada yang tahu nggak lambang negara kita apa? Ayo. Bendera. Lambang negara kita. Tuh ada bendera. Apa lambang negara kita? Burung Garuda. Iya. Oke. Nah, ini lah contohnya lah. Burung Garuda. Oke. Anggota, benar sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Anggota pramuka selain harus mengenal lagu kebangsaan seperti yang Bu Pian nyanyikan tadi, kita juga harus mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Oke. Di dalam gambar burung Garuda terdapat sebuah perisai dan berbagai jenis simbol-simbol di antara sebagai berikut. Ini perisainya. Nah, ini. Di dalam perisainya ada macam-macam simbolnya. Ada yang tahu simbolnya apa aja? Bintang. Apalagi? Pohon beringin. Apalagi? Iya, lantai. Padi ke atas. Apalagi? Kepala banteng. Iya, benar sekali. Nah, kita kan selama upacara pernah membaca yang namanya Pancasila. Ada yang tahu nggak? Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lambang ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertamanya gambarnya bintang. Oke. Sila pertama gambarnya bintang. Oke. Dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, benar. Ada yang mau maju ke muka nggak, menempelkan ke muka? Siapa dulu yang mau? Siapa? Caca? Ayo Caca. Gambarkan, tempelkan ke muka urutan. Nah ini, tempel. Kasih lem, muka, tempel di sinilah. Lambang yang pertama yaitu bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kasih. Oke, tempel. Ada yang mau maju ke muka menempel tulisannya? Ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang mau nempel ke muka? Oke, silakan maju. Siapa? Siapa namanya? Fatmawati. Oke, tempel Fatmawati. Oke, kemudian urutan kedua. Apa dalam sila kedua apa simbolnya? Simbolnya apa? Rantai. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Yang kedua tadi apa? Sila kedua tadi kan lambangnya rantai. Bunyinya? Bunyinya apa? Kemanusiaan. Iya, bujur. Iya, tempel. Siapa yang mau menempel? Simbolnya. Simbol apa tulisannya? Simbol. Oke, tempel. Oke. Tulisannya siapa yang mau nempel? Siti. Satu-satu lah. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu simbolnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang mau maju muka? Mbak Siti. Simbol Pancasila yang ketiga apa? Itu simbolnya. Itu yang ketiga ada pohon beringin. Oke. Pohon beringin lah. Ya, yang ketiga pohon beringin. Ayo ya. Yang sila ketiga bunyinya apa? Apa silanya? Bunyinya persatuan. Oke, persatuan Indonesia.
keempat, sila keempat, lambangnya kepala banteng. Oke, ada yang apa yang keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang ya pengucapan perwakilan dia pintar. Siapa yang mau maju? Yang oke, Hafiz ya. Makasih ya. Yang keempat, kepala banteng. Yang terakhir apa? Sila kelima, simbolnya apa? Yang terakhir. Terakhir apa? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, siapa yang mau nangkap? Oke, Rahman. Nangkap Rahman. Mana? Ya. Iya, bisa. Oke, nah. Berarti tadi yang pertama lambang negara Indonesia yaitu yang pertama ada bintang. Bintangnya apa bunyinya? Dua itu ya, lambangnya pantai. Yang ketiga lambangnya apa? Beringin bunyinya? Oke, yang keempat kepala banteng. Yang keempat bunyinya? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di dalam perisainya ada simbol-simbol 5 simbol yang tercantum dalam Pancasila. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Padi dan kapas. Nah, kalian tahu lah, dari kita belajar ini kita dapat mempelajari pelajaran matematika dari pembelajaran ini. Ada yang tahu nggak pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu tentang sudut. Coba kita periksa lah. Nah, ini tadi apa? Gambar burung Garuda kan? Nah, ada yang tahu nggak pengertian sudut apa? Tahu? Sudut adalah sudut adalah pertemuan dua garis yang saling berhimpitan. Contohnya, garis ke atas kayak gini, bertemu garis lawan yang di sini. Nah, ini ujungnya ini dinamakan sudut. Oke? Dari garis sini ke sini, garis ke sini bertemu di ujung sini, kan? Namanya sudut. Nah, kita lihat. Dari garis ke sini sampai ke sini itu namanya sudut. Nah, habis itu ada jenis sudut adalah pertemuan antara dua garis yang saling berhimpit. Jenis-jenis sudut, ada yang tahu jenis-jenis sudut? Yang pertama sudut apa? Sudut lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Nah, sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Bagaimana caranya kita mengetahui ukurannya 90 derajat? Dengan menggunakan busur derajat. Nah, contoh. Nah, ini kita menggunakan busur untuk menghitungnya. Intinya, kalau sudut kurang dari 90 derajat itu sudut lancip. Kalau sudut siku-siku, sudut yang ukurannya pas 90 derajat. Nah, kayak ini. Dari garis sini ke sini itu 90 derajat. Kenapa dinamakan sudut siku-siku? Coba tangan kayak ini. Nah, kayak gini, siku pian. Nah, karena bentuknya seperti siku-siku. Nah, siku pian kan, kalau kayak ini lurus, artinya sudutnya 90 derajat. Nah, dari ujung ke ujung kita garis. Garisnya itu pas di tengah lah. Nah, pas di tengah, serata. Nah, rata
punya berapa? 90. Berarti sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki 90 derajat. Nah, contohnya ini tadi kayak gambar ujungnya gambar burung Garuda. Kalau sudut lancip itu seperti ini, bintang. Antara bintang ke sini ke sini. Nah, itu. Soalnya 90 derajat kan kayak gini. 90 derajat. Kalau sudut lancip berarti kurang dari 90, berarti bisa seperti ini. Misalnya ini yang jelas kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul ukurannya lebih dari 90 derajat lah. Sudut lancip tadi kurang dari 90 bisa 35, bisa 45. Yang jelas tidak lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, sudut yang lebih dari 90 derajat. Contohnya, misalnya kita ini, ulun berikan contohnya lah. Contohnya, ulun boleh kipas-kipasan. Bisa kan ulun kipas-kipasan dari kertas? Pernah lah? Pernah. Nah, ulun buat kipas-kipasannya lah. Nah, kalau kayak ini tadi kurang dari 90 itu sudut lancip. Kalau 90 sudutnya siku-siku. Berarti sudut tumpul kayak gini kan? Lebih dari 90. Sudut lancip kurang dari 90. Sudut siku-siku sudut 90. Sudut tumpul lebih dari 90. Berarti di sini atau di sini. Kalau lurus ini 180. Berarti kelebihan. Kan harus sudut siku-siku. Sudut tumpul adalah sudut yang tidak boleh kurang dari 90, tidak boleh lebih dari 180. Paham? Paham? Nah, kemudian ada tugas kelompok. Jadi, tugas yang pertama itu, ini kelompoknya kelompok yang ini aja atau dibagi? Kelompok yang ini aja. Oke, ulun berikan kertas lah. Kita menjawab soal dari tugas yang kita pelajari tadi juga. Nah, gampang soalnya, gampang banget. Ini kertasnya. Kelompok lah, ambil. Yang pertama, berkelilinglah di sekitar ruangan kelas, di sekitar bongkahan tembok keliling hati, manakah benda yang memiliki sudut? Kayak yang John tadi sudut 90 derajat, kayak ujung-ujung. Nah, ini 90 derajat lah. Nah, 90 derajat. Kalau sudut lancip itu kayak tuh, segitiga itu. Nah, itu masuk lancip tuh, kayak gitu. Nih. Nah, ini sudut lancip. Kemudian sudut apa tadi lagi? Sudut siku-siku, carilah. Terus yang kedua, ceritakan atau tuliskan pengalaman mengikuti kegiatan pramuka di buku tulis. Contohnya, saya mengikuti kegiatan pramuka, diantaranya saya membangun tenda bersama teman-teman. Saya mendirikan tenda, saya membuat kemah, atau saya melakukan kegiatan baris berbaris, membuat yel-yel, itulah dikisahkan. Kemudian sebutkan simbol-simbol pada perisai lambang burung Garuda secara urut. Yang kita pelajari tadi, kan? Tulislah, tulis nama kelompoknya, tulis di situ juga. Ini nah, belum kasih cara ininya. Nah, digunting. Ini yang soal nomor 3. Sebutkan simbol-simbol pada perisai lambang burung Garuda secara urut, itu belum kasih lambang-lambangnya. Nah, digunting, ditempel secara urut. Iya, dilem. Tunggal ketinggalan. Ini iya, barisnya 2. Nomor 1, contoh nomor 1. Kan contoh nomor 1 tadi itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Cari tulisannya kepada Yang Maha Esa. Nomor 1 simbolnya apa? Bintang. Cari bintang, tempel bintang. Bisa itu kan? Nempel-nempel. Nah. Oke, digunting. Ini bersamaan lah, ini cuma 1. Jadi tugasnya dibagilah, ada yang menempel simbol-simbol, ada yang menulis pengalaman pramuka,
Ada yang mencari gambar-gambarnya, gambar-gambar sudut yang merupakan sudut langit, sudut siku-siku. Nah ini. Hah? Nah ini udah dijelaskan. Sebutkan simbol-simbol. Pon? Lemnya itu satu bersamaan itu Gin. Ini dulu. Ini dulu. Alia lawan Siti bisa menulis pengalaman pramuka. Kemudian si Tian bisa berkeliling yang mana yang merupakan sudut langit, yang mana yang sudut siku-siku. Tulis misalnya, contoh lah. Apa? Astaga, pulpen gak ada. Ada dulu lah. Nih, contoh. Belum beri contoh, sebutin lah. Silakan. Berkelilinglah di sekitar ruangan, kelasmu lihat dan amati, carilah benda-benda yang memiliki jenis sudut langit nih. Ini apa namanya? Hiasan sekolah apa namanya? Hiasan apa namanya? Hiasan dinding kan? Nah ini, itu contoh sudut langit, hiasan dinding. Kalau nya sudut siku-siku, nih ujung meja, sudut siku-siku, bisa nggak itu? Atau tuh ujungnya Garuda Pancasila, itu bisa. Kemudian tuh di belakang ada juga macam-macam tulisan. Bisa lah? Bisa. Ini kan soalnya. Coba gitu dulu kita. Digunting nggak ini, Bo? Hmm? Ini digunting. Angkanya digunting nggak, Bo? Hah? Digunting. Nomor 1 apa? Simbolnya apa? Keterangannya apa?
simbol-simbol pada perisai lambang burung garuda secara urut. Asih jelaskan yang bagian. Jangan balang-balang. Tempat perlihatkan ke teman-teman hasil jawaban dia. Ini. Lihat, coba lihat ya. Teman-teman yang ada di muka. Jelaskan yang pertama apa? Gambar apa? Yang pertama gambar bintang. Bunyinya? Ya, bisa lagi. Yang kedua. Yang kedua? Oke, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya apa? Kan? Oke, yang kedua lantai. Terus apa lagi yang ketiga? Oh, yang ketiga pemberingin. Bunyinya? Persatuan Indonesia. Yang keempat apa? Oke, bunyinya? Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin. Oke, yang kelima apa? Bunyinya? Oke, habis itu apa ya, ceritakan atau tuliskan pengalaman yang mengikuti kegiatan pramuka. Oke, bersama. Lagi. Oke, api unggun, dia membangun api unggun. Apa lagi? Oh, baris berbaris. Apa lagi? Membuat yel-yel. Oke, duduk. Tepuk tangan dulu sentuhannya. Siapa lagi yang mau dibuka? Tadi kan laki-lakinya, kemudian perempuannya apa? Ini ya, itu perempuan. Oke, udah semua. Siapa yang mau menyebutkan simbol-simbol lambang burung garuda secara urut? Coba. Oke, perlihatkan dulu jawabannya. Lihat ke depan ke kawan-kawan. Oh, yang bagus ya. Oke, yang pertama. Dengarkan lagi kawannya. Yang pertama apa? Yang pertama bintang. Bunyinya? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua gambarnya. Yang kedua rantai bunyinya? Oke, lagi. Ketiga. Aha, bunyinya. Oke, bersama yang keempat. Kepala banteng bunyinya? Oke, yang kelima. Tadi dan kapas bunyinya? Oke, kemudian kan tadi dapat tugas disuruh berkeliling di depan kelas. Sudut apa aja yang kalian dapatkan? Sudut siku-siku, gambarnya? Tepat sudut siku-siku. Habis itu apa lagi? Segitiga sudut anjir. Oke, apa lagi? Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Apa lagi? Oh, ini tuliskan pengalaman mengikuti kegiatan pramuka. Ayo, siapa yang mau membacakan? Alia, coba bacakan. Pengalaman pramuka apa saja yang kalian alami? Membangun tenda, menyalakan api unggun, membuat yel-yel, baris berbaris, bermain. Oke, tepuk tangan sentuhannya. Yeay, silakan duduk. Oke, kelompok terakhir. Oke, jelaskan ke muka. Sebutkan simbol-simbol pada perisai lambang burung garuda secara urut. Yang pertama apa? Yang pertama gambar apa? Yang pertama bintang bunyinya?
Sebentar, apa lagi? Oke, membuat yel-yel. Baris berbaris. Iya. Apa lagi? Bermain. Oke. Yang coba tadi dapat ya. Apa? Ya berkeliling di sekitar ruangan mencari sudut-sudut yang temukan. Apa aja? Kertas, sudut siku-siku. Apa lagi? Segitiga, sudut langit. Oke, apa lagi yang terakhir? Oke, dah tepuk tangan kesenangannya. Yeay. Kan tadi kan kita sudah membahas tentang selama pelajaran pertama tadi kita membahas tentang pengalaman kalian mengikuti kegiatan pramuka. Di antaranya ada apa tadi? Berkemah, membangun tenda, membuat api unggun, apalagi baris berbaris, membuat yel-yel, bermain. Nah, kemudian kalian tadi belajar tentang lambang negara kita. Tadi apa namanya? Burung Garuda. Di dalam burung Garuda terdapat yang namanya perisai yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Pertama Esa, simbolnya bintang. Yang kedua apa? Rantai, bunyinya? Oke. Yang ketiga? Pohon beringin, bunyinya? Oke. Yang keempat? Kepala benteng, bunyinya? Disuruh melihat di sekeliling kelas, apakah ada yang merupakan sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, ya kan? Yang pertama tadi gambar segitiga itu tadi sudut lancip. Kemudian permukaan ujung meja itu sudut siku-siku. Oke. Kemudian tadi yang terakhir yang terakhir tadi ada kipas. Kita membuat kipas dari kertas, kemudian kita buka seperti ini. Itu tadi sudut tuh. Oke, berarti sampai di sini ulun anggap Bun Piem sudah paham lah tentang itu simbol-simbol Pancasila, tentang lambang negara, tentang kegiatan pramuka, tentang sudut-sudut. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, semoga kedepannya Pian bisa lebih aktif lagi dan perbanyak membaca, dan kalian sudah aktif dalam mengerjakan tugas. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.